semuanya, kembali lagi bersama saya, Komang Ratijana Etri, mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan semester 3 dengan NIM P07124219005. Di sini saya akan menyampaikan kelanjutan materi dari Etika Profesi dan Perundang-undangan dengan topik Nilai Personal dan Profesional dalam Pelayanan Kebidanan berbasis tim. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Adapun topik yang akan saya bahas pada kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian nilai, yang kedua tentang ciri-ciri nilai, yang ketiga tentang pembentukan atau penyerapan nilai, yang keempat yaitu tentang kebijaksanaan dan cara mempelajari nilai-nilai. Selanjutnya yaitu yang kelima tentang pertimbangan nilai-nilai, yang keenam nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Yang ketujuh yaitu nilai profesional, dan yang terakhir yaitu standar perilaku etika dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, di mana diharapkan mahasiswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian nilai, yang kedua menjelaskan ciri-ciri nilai, yang ketiga menjelaskan pembentukan dan penyerapan nilai, yang keempat menjelaskan kebijaksanaan dan cara mempelajari nilai-nilai, yang kelima menjelaskan pertimbangan nilai, yang keenam menjelaskan nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi, yang ketujuh menjelaskan nilai profesional, dan yang terakhir yaitu menjelaskan standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Baik, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu tentang pengertian nilai. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nilai adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, menurut Simon tahun 1973 menyatakan bahwa nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan, dan penghargaan dari suatu pemikiran, objek, atau perilaku yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta bermakna pada kehidupan seseorang. Kemudian pengertian yang terakhir dari Potter dan Perry tahun 1997 menyatakan nilai adalah keyakinan personal mengenai harga atas suatu ide, tingkah laku, dan kebiasaan objek yang menyusun suatu standar dan mempengaruhi tingkah laku. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri nilai. Ciri-ciri nilai yang pertama yaitu nilai membentuk dasar perilaku seseorang. Yang kedua, nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola perilaku yang konsisten. Ciri nilai yang ketiga yaitu nilai menjadi kontrol internal bagi perilaku seseorang. Ciri yang keempat yaitu nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang yang secara intelektual diyakinkan tentang suatu nilai serta memegang teguh dan mempertahankannya. Selanjutnya yaitu ada penyerapan dan pembentukan nilai. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu modeling. Modeling merupakan model atau contoh di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat, dan masyarakat lingkungannya di mana ia bergaul. Kemudian yang kedua yaitu ada moralisasi. Moralisasi merupakan di mana orang tua dan pendidik memegang standar apa yang benar dan apa yang salah, serta memperlakukannya secara keras guna untuk membatasi anak agar mengikuti perangkat nilai mereka. Kemudian yang ketiga yaitu laissez-faire, yaitu di mana sesuka hati adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai ini kurang terarah
dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Kemudian yang keempat yaitu responsible choice. Responsible choice merupakan keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan yang memungkinkan seseorang untuk memilih nilai yang mengarah pada kepuasan pribadi dan dukungan orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu ada reward and punishment. Reward and punishment merupakan pemberian penguatan atau hadiah untuk suatu sikap dari nilai tertentu. Hal ini akan membantu seseorang untuk mengendalikan tingkah lakunya. Kemudian ada kebijaksanaan dan cara mempelajari nilai-nilai. Keyakinan akan sesuatu yang diterima sebagai kebenaran melalui pertimbangan dan kemungkinan tidak selalu berdasarkan kenyataan. Keyakinan dapat menjadi suatu nilai apabila keyakinan tersebut memenuhi 7 kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjunjung dan menghargai keyakinan dan perilaku seseorang. Yang kedua, menegaskan di depan umum apabila sesuai dengan harapan, kondisi, dan situasi. Yang ketiga, memilih dari berbagai alternatif. Yang keempat, memilih setelah mempertimbangkan konsekuensinya. Yang kelima, memilih secara bebas. Yang keenam, dapat diaplikasikan. Dan yang terakhir yaitu menjadi tindakan yang terus dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, ada metode yang digunakan dalam mempelajari dan mengaplikasikan nilai. Metode tersebut yaitu yang pertama, memberi contoh, teladan, atau model peran. Yang kedua, membujuk atau meyakinkan. Yang ketiga yaitu mempelajari nilai budaya yang hidup berkembang. Yang keempat yaitu menetapkan pilihan terbatas yang tidak melanggar hak orang lain. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan peraturan dan fungsi, dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan dengan hati nurani. Dalam hal ini, bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktik asuhan kebidanan. Dalam membantu memecahkan masalah ini, bidan menggunakan 2 pendekatan dalam asuhan kebidanan, yaitu yang pertama ada pendekatan berdasarkan prinsip. Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Kemudian yang kedua ada pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, di mana dalam hal ini yaitu memberikan perhatian khusus kepada selanjutnya pasien. Ada pertimbangan nilai-nilai. Pertimbangan nilai di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan yang menggunakan ekspresi, perasaan, dan keinginan seseorang. Kemudian yang kedua ada pertimbangan objektif. Pertimbangan objektif menggunakan nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi sosial, dan keperluan manusia. Topik berikutnya yaitu nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Nilai personal sendiri dalam pelayanan kebidanan didasari pada 6 kewajiban bidan. Kewajiban tersebut yaitu yang pertama, kewajiban kepada klien dan masyarakat, kewajiban kepada tugasnya, kewajiban kepada sejawat dan tenaga kesehatan, kewajiban terhadap profesinya, kewajiban kepada diri sendiri, dan yang terakhir yaitu kewajiban terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air.
Pada tahun 1985, di American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Nah, perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai-nilai personal profesional, yaitu yang pertama ada aesthetic atau keindahan. Kemudian yang kedua ada altruism, yaitu mengutamakan orang lain. Yang ketiga ada equality, yaitu kesetaraan. Yang keempat ada freedom, yaitu kebebasan. Yang kelima yaitu ada human dignity, yaitu martabat manusia. Yang keenam yaitu ada justice, yaitu keadilan. Dan yang terakhir ada truth, yaitu kebenaran. Kemudian ada nilai luhur profesi. Nilai luhur profesi merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah, serta makna pada kehidupan seseorang. Nah, nilai luhur dalam pelayanan kebidanan merupakan suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi. Seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Seorang bidan perlu memiliki nilai-nilai luhur dalam menjalankan praktik kebidanannya. Nilai tersebut yaitu yang pertama, kejujuran, yang kedua, lemah lembut, yang ketiga, ketetapan setiap tindakan, dan yang terakhir yaitu menghargai orang lain. Selanjutnya yaitu nilai profesional. Nilai profesional sering mencerminkan dan menggambarkan secara detail tentang nilai personal. Bidan mendapatkan nilai profesional selama sosialisasi dengan asuhan yang didasari dengan kode etik, pengalaman perawan, pengajar, dan teman sebaya. Sebagai anggota profesi yang memberikan asuhan kebidanan, bidan memiliki nilai yang berhubungan dengan kompetensi dan kasih sayang. Kemudian, menurut Wiradharma tahun 2001 menyatakan bahwa kaum profesional dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yang memberikan pelayanan dengan motivasi altruistik, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Dan juga, kaum profesional dianggap memiliki kemandirian yang besar, yang akan bertindak selaku pembawa panji-panji kebebasan dan kemanusiaan. Topik yang terakhir yaitu tentang standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Yang pertama yaitu seorang bidan harus berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal. Yang kedua, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. Yang ketiga, senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir. Yang keempat, menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan, dan strategi serta pengendalian infeksi. Yang kelima yaitu melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan. Yang keenam, menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktik kesehatan kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, bayi baru lahir, dan anak. Kemudian yang ketujuh, menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan ibu agar dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan mengenai semua aspek asuhan, dan meminta persetujuan secara tertulis agar mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Yang kedelapan yaitu menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi. Yang kesembilan yaitu bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga. Dan yang terakhir yaitu advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan.
Kemudian ada pelayanan yang baik berbasis tim. Yang pertama yaitu harus menciptakan rasa kecintaan pada sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tanggung rasa dan tolong-menolong dalam menghadapi pasien. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, memberi pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Baik, itulah materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Dari materi-materi tersebut, saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Di sini yang pertama yaitu, nilai merupakan keyakinan yang mendasari seseorang untuk melakukan tindakan, dan tindakan itu kemudian menjadi suatu standar untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian yang kedua, nilai diperoleh dan berkembang melalui informasi, lingkungan keluarga serta budaya sepanjang hidup, dan diperoleh dengan berbagai cara. Caranya seperti modeling, moralitas, laissez-faire, responsible choice, serta melalui reward and punishment. Kesimpulan yang ketiga yaitu, pertimbangan nilai dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan secara subjektif dan pertimbangan secara objektif. Kemudian, kesimpulan yang keempat yaitu, nilai luhur dalam profesi yaitu ada aesthetic, altruism, equality, freedom, human dignity, justice, dan truth. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu, nilai personal dalam pelayanan kebidanan didasari pada 6 kewajiban seorang bidan. Kemudian, dalam memberikan pelayanan, seorang bidan harus sesuai dengan standar perilaku, etika, dan kualitas yang berbasis tim. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Baik, sampai jumpa di materi selanjutnya.